Ada rahasia tersembunyi dalam Alkitab yang hanya sedikit orang berani mengungkapkannya. Sebuah ajaran yang begitu dahsyat, yang begitu mengubah hidup saya setelah saya memahaminya, dan membantu saya menghasilkan lebih dari $100,000 dalam setahun. Meskipun saya tidak memiliki pendidikan formal, pengalaman bisnis, atau keuntungan apapun yang terlihat. Ironisnya, kebanyakan orang membaca Alkitab setiap hari, namun tetap hidup dalam kekurangan, terbebani hutang, ketakutan, dan keterbatasan. Bagaimana mungkin kata-kata yang sama yang menciptakan kekayaan bagi sebagian orang justru menjebak jutaan orang dalam kesengsaraan? Ketika pertama kali saya membaca kata-kata itu, mintalah, maka kamu akan menerima. Sesuatu di dalam diri saya hancur, dan sekaligus membangun kembali dirinya sendiri. Saya menyadari bahwa selama bertahun-tahun saya telah meminta, tetapi permintaan saya kosong, penuh dengan keraguan, ketakutan, dan yang terpenting, rasa tidak layak. Berapa kali Anda meminta kesempatan kerja, lebih banyak uang, atau perubahan hidup, hanya untuk pikiran Anda langsung membalas dengan, "Itu bukan untukmu, kamu tidak mampu"? Itulah tepatnya bagaimana saya hidup untuk waktu yang lama. Hati saya mendambakan kemakmuran, tetapi pikiran saya menolaknya, seolah-olah ada blokade tak terlihat. Rahasianya terletak pada pemahaman bahwa Alkitab tidak merujuk pada permintaan apapun, tetapi pada permintaan yang sadar, dijiwai oleh iman dan kepastian mutlak. Iman bukanlah harapan yang samar, iman adalah keyakinan. Ketika saya akhirnya memahami ini, saya berhenti berlutut dan memohon perubahan eksternal, dan mulai menyelaraskan diri secara internal dengan apa yang saya inginkan. Saya membayangkan diri saya sudah memiliki apa yang saya minta. Saya berjalan-jalan dalam pikiran saya seolah-olah saya sudah menjalani kehidupan yang saya cari. Pernahkah Anda membayangkan diri Anda dengan kekayaan, kebebasan dan kedamaian, namun merasa bodoh hanya dengan memikirkannya? Itulah tepatnya hambatan yang perlu saya atasi. Perbedaannya dimulai ketika saya mengubah permintaan saya menjadi gambar yang jelas, hidup, dan nyata. Saya tidak lagi meminta. Saya ingin lebih banyak uang. Saya memvisualisasikan uang beredar, merasakan kegembiraan membayar tagihan saya, dan melihat senyum klien yang puas di bisnis pembersihan saya. Secara bertahap, peluang muncul, orang yang tepat melintasi jalan saya, dan klien muncul tanpa saya bahkan beriklan. Ini bukan sihir, ini adalah hukum. Saya telah menyelaraskan pikiran saya dengan kelimpahan. Menariknya, penelitian modern menunjukkan bahwa orang-orang yang mempertahankan visi yang positif dan jelas tentang tujuan mereka mengaktifkan area otak tertentu yang meningkatkan motivasi, fokus, dan ketahanan. Dengan kata lain, apa yang diajarkan Alkitab ribuan tahun yang lalu sekarang dikonfirmasi oleh sains. Ketika Anda meminta dengan iman dan membayangkan Anda sudah menerimanya, otak Anda bekerja untuk mewujudkannya. Lebih dari itu, Anda mulai memperhatikan peluang yang sebelumnya tersembunyi oleh ketakutan Anda sendiri. Saya ingat suatu malam terbaring di tempat tidur, khawatir tentang hutang, merasakan beban tidak tahu bagaimana membayar tagihan bulan depan. Saat itulah saya memutuskan untuk melakukan hal yang berbeda. Alih-alih mengulangi siklus penderitaan yang sama, saya menutup mata dan mulai memvisualisasikan adegan menerima kontrak besar untuk perusahaan saya. Saya melihat angka-angka itu, merasakan kelegaan, dan bahkan membayangkan kopi yang akan saya minum pagi itu sebagai perayaan. 2 minggu kemudian, kontrak tak terduga datang dan menyelesaikan kesulitan selama berbulan-bulan. Anda dapat menyebutnya kebetulan, tetapi saya menyebutnya jawaban. Berapa kali Anda meminta kenaikan gaji di tempat kerja, hanya untuk langsung berpikir, "Bos saya tidak akan pernah memberi saya kenaikan gaji." Berapa kali Anda menginginkan kehidupan yang lebih baik, hanya untuk melihat rekening bank Anda dan meyakinkan diri sendiri bahwa itu tidak mungkin? Disitulah letak kesalahannya. Anda meminta dengan mulut Anda tetapi menyangkal dengan pikiran Anda. Ajarannya jelas, mintalah dengan percaya bahwa Anda sudah menerimanya dan itu akan diberikan. Inilah yang mengubah segalanya. Ketika Anda meminta dengan benar, Anda tidak memohon hadiah. Anda mengaktifkan hukum universal yang menanggapi frekuensi pikiran Anda. Ini seperti menyetel stasiun radio. Jika Anda meminta kemakmuran tetapi merasakan kekurangan, yang Anda dengar hanyalah statis.
Tetapi ketika permintaan Anda disertai dengan keyakinan dan emosi yang tulus, Anda akan menyetel ke stasiun yang tepat, dan pesan itu akan terdengar dengan sangat jelas. Saya menantang Anda sekarang. Selama 7 hari ke depan, alih-alih hanya meminta secara mekanis, pilih sesuatu yang spesifik yang Anda inginkan. Visualisasikan setiap hari seolah-olah itu sudah nyata. Rasakan emosi pencapaian, bicaralah seolah-olah Anda sudah menerimanya. Secara mental jalani, hanya 7 hari. Amati bagaimana hal-hal di sekitar Anda mulai bergerak, bagaimana pintu yang pernah tertutup mulai terbuka. Karena ketika Anda memahami makna sebenarnya dari mintalah, maka kamu akan menerima. Anda akan menemukan bahwa kuncinya tidak pernah ada di luar Anda. Itu selalu ada di dalam pikiran Anda, menunggu untuk digunakan. Ketika saya pertama kali mendengar kata-kata, kamu akan mengenal kebenaran dan kebenaran akan memerdekakan kamu, saya akui saya tidak tahu kedalamannya. Saya pikir kebenaran hanyalah mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Tetapi kebenaran yang benar-benar membebaskan adalah kesadaran bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah refleksi langsung dari apa yang kita kembangkan dalam pikiran kita. Kemiskinan bukanlah kondisi yang dipaksakan oleh Tuhan, takdir atau masyarakat. Itu adalah konsekuensi dari pikiran kekurangan yang berulang. Dari kepercayaan turun-temurun yang kita terima tanpa pertanyaan. Saya menghabiskan bertahun-tahun percaya bahwa saya ditakdirkan untuk hidup dari gaji ke gaji, berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Saya bekerja di pabrik, pom bensin, mengganti ban, mencuci suku cadang, melakukan pekerjaan tanpa akhir. Itu melelahkan, namun saya tetap terjebak. Dengan setiap kegagalan saya memberi makan gagasan bahwa masalahnya adalah dunia di sekitar saya, padahal kenyataannya, masalahnya ada di dalam diri saya. Kebenaran yang membebaskan adalah ini, kita bukanlah korban keadaan, kita adalah tawanan dari apa yang kita yakini benar. Ketika saya mendapatkan buku Think and Grow Rich, seolah-olah tirai telah disingkirkan dari mata saya. Teks tersebut mengatakan bahwa kekayaan dimulai sebagai sebuah ide, bahwa semuanya dibangun terlebih dahulu di bidang mental. Awalnya, ini tampak tidak masuk akal. Bagaimana mungkin sebuah pikiran sederhana mengubah hidup yang tampaknya sudah gagal? Tetapi semakin banyak saya membaca, semakin saya menyadari bahwa saya terjebak karena saya percaya pada kebohongan yang saya berikan kepada diri saya sendiri. Saya tidak punya pendidikan, saya tidak beruntung, saya tidak punya bakat. Itulah penjara saya. Berapa kali Anda meyakinkan diri sendiri bahwa Anda tidak cukup pintar, terlalu tua untuk memulai sesuatu yang baru, atau tidak lahir di keluarga yang tepat? Itu tidak benar. Itu adalah pengkondisian. Itu adalah pengkondisian yang sama yang membuat saya terjebak selama bertahun-tahun, menunggu sesuatu yang eksternal berubah. Pembebasan datang ketika saya memahami bahwa kebenaran tidak ada di luar sana. Itu ada dalam persepsi bahwa saya bertanggung jawab atas segala sesuatu yang saya ciptakan. Saya ingat momen spesifik di Departemen Pemadam Kebakaran Toronto. Saya duduk, lelah, dan pikiran saya melayang ke dalam pikiran ketidakpuasan. Saya menghasilkan sedikit uang, tidak melihat masa depan, dan merasa terjebak. Tetapi selama periode yang sama, dengan ide-ide buku itu di kepala saya mulai mempertanyakan, apakah masa depan yang begitu saya takuti hanyalah produk dari kepercayaan saya sendiri? Pertanyaan itu adalah percikan api. Tak lama kemudian saya memutuskan untuk pergi, bahkan tanpa mengetahui persis apa yang akan saya lakukan. Dan justru keputusan itulah yang membawa saya ke bisnis pertama saya, yang bertentangan dengan semua harapan, menghasilkan lebih dari $100,000 di tahun pertama. Saat ini, neuroscience mengkonfirmasi, kepercayaan yang kita terima membentuk bagaimana kita menafsirkan realitas. Orang-orang yang percaya bahwa mereka tidak mampu mengaktifkan pola mental yang memperkuat inersia dan pasivitas. Mereka yang percaya pada kemungkinan mengaktifkan sirkuit yang meningkatkan kreativitas, keberanian, dan pengambilan keputusan. Dengan kata lain, kebenaran bukanlah ungkapan yang indah. Itu adalah kunci ilmiah untuk pembebasan. Pikirkan berapa kali Anda telah melihat sekeliling dan percaya bahwa Anda terjebak karena ekonomi, pemerintah, bos Anda, atau kurangnya peluang.
Tetapi bukankah pikiran Anda yang membangun tembok-tembok itu? Saya juga percaya itu. Tetapi ketika saya mengubah visi internal saya, pintu mulai terbuka secara eksternal. Seolah-olah dunia sedang menunggu keputusan saya untuk berhenti percaya pada kebohongan dan mulai bertindak sesuai dengan kebenaran. Saya ingin Anda merenungkan, bagaimana jika selama beberapa hari ke depan, Anda menantang diri sendiri untuk menulis setiap kali Anda memikirkan sesuatu yang negatif tentang diri Anda. Saya tidak bisa, saya tidak pantas mendapatkannya, ini bukan untuk saya. Tuliskan, dan kemudian tanyakan, apakah ini benar atau ini adalah kepercayaan lama? Praktik sederhana ini dapat mulai mematahkan rantai yang tak terlihat, karena kebebasan tidak dimulai di luar, itu dimulai di dalam pikiran. Kebenaran yang membebaskan bukanlah rahasia yang jauh. Itu adalah kesadaran bahwa Anda tidak harus mengikuti, tidak harus menerima label, tidak harus hidup terbatas oleh cerita yang telah Anda ceritakan pada diri sendiri. Itulah kebenaran yang menarik saya keluar dari ketidakjelasan dan menempatkan saya di jalan menuju kelimpahan. Dan jika itu berhasil untuk saya, yang tidak memiliki pendidikan, tidak memiliki koneksi, tidak memiliki apapun selain hutang dan mimpi, itu juga dapat berhasil untuk siapapun yang berani membuka mata mereka untuk kebebasan sejati. Perumpamaan tentang talenta selalu menjadi salah satu yang paling berdampak bagi saya karena secara langsung mengungkapkan apa yang terjadi pada kebanyakan orang. Ketakutan melumpuhkan mereka. Berapa kali Anda menyembunyikan karunia, membiarkan ide mati, atau menolak kesempatan karena Anda berpikir Anda tidak mampu? Hamba yang mengubur talenta itu tidak dikutuk karena kekurangan uang, tetapi karena kurangnya keberanian. Itulah inti dari pesan tersebut. Bukan tentang berapa banyak yang Anda miliki, tetapi apa yang Anda lakukan dengan apa yang Anda miliki. Saya tidak pernah dianggap istimewa. Saya tidak memiliki pendidikan, tidak memiliki koneksi, tidak memiliki keluarga kaya di belakang saya. Yang saya miliki adalah pekerjaan sementara, tenaga kerja tidak terampil, dan kehidupan yang tampaknya ditakdirkan untuk keraguan. Tetapi ketika perumpamaan itu masuk akal, saya menyadari bahwa saya telah bertindak persis seperti hamba yang menyembunyikan talenta itu. Saya telah mengubur ide-ide saya, percaya bahwa mereka tidak berharga, ditakdirkan untuk gagal. Saat itulah saya menyadari, jika saya tidak mengambil risiko, saya akan menghabiskan hidup saya mengurus mimpi orang lain, tidak pernah menjalani mimpi saya sendiri. Jadi saya memulai bisnis pembersihan saya. Saya tidak tahu apa-apa tentang manajemen, tidak memiliki pengalaman bisnis, tetapi saya bersedia bekerja. Pikiran saya berteriak, bagaimana jika gagal? Bagaimana jika Anda kehilangan segalanya? Bagaimana jika Anda malu? Tetapi perumpamaan itu mengingatkan saya, mereka yang melipat gandakan dihargai, mereka yang mengubur dilupakan. Di tahun pertama saya, bisnis tersebut menghasilkan lebih dari 100.000 ZOE. Tidak terbayangkan bagi seseorang dengan latar belakang saya. Itu membuktikan bahwa bakat, sekecil apapun, akan berlipat ganda jika diwujudkan dalam tindakan. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana kebanyakan orang menunggu persiapan yang sempurna sebelum melangkah? Mereka menunggu gelar, menunggu uang lebih, menunggu izin dari seseorang. Tetapi hidup tidak memberi penghargaan kepada mereka yang menunggu. Ia memberi penghargaan kepada mereka yang bertindak. Steve Jobs tidak menunggu menyelesaikan kuliah untuk berkarya. Oprah tidak menunggu kondisi sempurna untuk memulai. Dan banyak orang lain yang kita kagumi menjadi hebat, karena mereka berani menggunakan sedikit yang mereka miliki. Mereka yang menunggu mati dengan bakat mereka terkubur. Sains kini mengkonfirmasi prinsip ini. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang mengambil risiko terukur memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi dan peluang lebih besar untuk pertumbuhan profesional dan finansial. Bukan karena mereka lebih pintar atau lebih beruntung, tetapi karena mereka membiarkan diri mereka melipat gandakan apa yang mereka miliki, sementara yang lain lumpuh oleh rasa takut kehilangan. Ironisnya, dalam upaya menghindari kegagalan, mereka gagal karena tidak mencoba. Saya ingat seorang klien yang saya pekerjakan di awal. Dia menatap saya dengan skeptis, bertanya tentang pengalaman saya, dan saya bisa saja mengakui bahwa saya tidak tahu apa-apa tentang manajemen.
Tetapi saya memilih untuk melipat gandakan sedikit yang saya miliki. Saya mengatakan bahwa kami akan memberikan layanan terbaik yang pernah dia lihat. Dan itulah yang persis kami lakukan. Kepuasannya membuka pintu bagi rujukan dan kontrak baru. Jika saya mengubur bakat itu karena takut tidak cukup, tidak satu pun dari itu akan terjadi. Berapa kali Anda memiliki ide dan meninggalkannya karena tampaknya terlalu kecil? Berapa kali Anda percaya bahwa Anda membutuhkan lebih banyak persiapan sebelum bertindak? Perumpamaannya jelas. Tidak masalah apakah Anda menerima 5 talenta, 2, atau hanya 1. Yang penting adalah apa yang Anda lakukan dengannya. Mereka yang mengubur kehilangan bahkan sedikit yang mereka miliki. Mereka yang mengambil risiko akan berlipat ganda tanpa henti. Jika Anda benar-benar ingin mengalami kelimpahan, Anda perlu berhenti bersembunyi di balik alasan. Mulailah dengan apa yang Anda miliki, di mana Anda berada, dengan sumber daya yang tersedia sekarang. Itulah pelajaran sebenarnya. Kelimpahan tidak datang ketika Anda menerima lebih banyak. Itu datang ketika Anda belajar melipat gandakan apa yang sudah Anda miliki. Dan jika Anda melakukan itu, Anda akan menemukan bahwa imbalan datang dengan cara yang tidak terduga, karena hukum perkalian tidak pernah gagal. Ungkapan iman tanpa perbuatan adalah mati selalu terngiang di benak saya sebagai pengingat tegas bahwa percaya saja tidak cukup tanpa tindakan. Selama bertahun-tahun saya dikelilingi oleh orang-orang yang berdoa setiap hari, yang meminta mukjizat, tetapi tetap terjebak dalam rutinitas yang sama, ketakutan yang sama, dan alasan yang sama. Mereka mencampur adukan iman dengan menunggu. Tetapi iman sejati bukanlah pasif. Itu menuntut tindakan, itu menuntut agar Anda menunjukkan di dunia fisik apa yang sudah Anda pegang sebagai kepastian di hati Anda. Itu seperti menanam benih. Anda percaya itu bisa menjadi pohon besar, tetapi Anda tetap perlu menyiramnya, merawat tanahnya, melindunginya dari cuaca. Jika Anda hanya melempar benih ke tanah dan menunggu, tidak ada yang terjadi. Saya belajar ini dengan cara yang sulit. Saat masih di Departemen Pemadam Kebakaran, saya merasa frustrasi, memimpikan kehidupan yang berbeda, tetapi kurang keberanian untuk bertindak. Saya percaya saya pantas mendapatkan lebih, bahwa ada sesuatu yang lebih besar untuk saya, tetapi hari-hari berlalu, dan saya tidak menggerakkan jari. Iman saya mati karena tidak disertai dengan perbuatan. Titik balik datang ketika saya memutuskan untuk meninggalkan keamanan pekerjaan itu dan memulai sesuatu yang tampaknya sepenuhnya di luar jangkauan saya, membuka perusahaan kebersihan. Pada saat itu, iman saya berhenti menjadi hanya ide yang indah dan menjadi tindakan nyata. Berapa kali Anda percaya Anda dapat mengubah hidup Anda tetapi tetap stagnan, menunggu konfirmasi? Berapa kali Anda merasa harus mengambil langkah, tetapi mundur karena Anda tidak memiliki jaminan hasil? Inilah dilema sebagian besar orang. Mereka menginginkan iman tanpa risiko, hasil tanpa usaha. Tetapi hidup tidak berjalan seperti itu. Iman bermanifestasi pada saat Anda bertindak tanpa kepastian mutlak, saat Anda menanam tanpa melihat buahnya. Di dalam kepercayaan aktif inilah mukjizat terjadi. Saya ingat suatu malam ketika saya bangkrut dengan tagihan yang jatuh tempo dan kecemasan mengambil alih. Saya bisa saja tinggal di sana, mengeluh dan meminta tanda, tetapi saya memutuskan untuk pergi dari rumah ke rumah menawarkan layanan saya, bahkan tanpa struktur yang mapan. Orang-orang pertama mengatakan, tidak. Itu bisa membuat saya menyerah, tetapi setiap tidak membuktikan bahwa saya bertindak, bahwa iman saya hidup. Tak lama kemudian sebuah ya mengubah segalanya, membawa kontrak pertama, dan membuka jalan bagi banyak orang lain. Jika saya hanya menunggu, tidak akan terjadi apa-apa. Saat ini, bahkan sains menunjukkan bahwa tindakan mendahului motivasi. Penelitian dalam psikologi mengungkapkan bahwa ketika kita mengambil langkah, sekecil apapun, otak melepaskan dopamin, meningkatkan kepercayaan diri dan rasa kemampuan. Dengan kata lain, semakin banyak Anda bertindak, semakin banyak Anda percaya. Ini adalah kebalikan dari apa yang dipikirkan kebanyakan orang. Bukan kepercayaan diri yang menghasilkan tindakan, tindakanlah yang memperkuat kepercayaan diri. Dan inilah tantangan yang ampuh. Pilihlah satu area dalam hidup Anda di mana Anda telah meminta perubahan, tetapi belum mengambil langkah nyata.
Itu bisa berupa pencarian pekerjaan baru, keinginan untuk memulai bisnis, atau bahkan meningkatkan kesehatan Anda. Selama 7 hari ke depan, lakukan satu tindakan praktis setiap hari menuju tujuan tersebut. Itu tidak harus sesuatu yang besar. Itu bisa berupa panggilan telepon, penelitian, percakapan. Yang penting adalah itu adalah pekerjaan, gerakan nyata dari iman Anda. Amati bagaimana energi Anda berubah, bagaimana ide-ide baru muncul, bagaimana orang-orang yang tidak terduga mulai melintasi jalan Anda. Iman tanpa perbuatan adalah mati karena iman adalah gerakan. Tidak ada gunanya percaya dengan tangan terlipat. Anda membuktikan kepercayaan Anda ketika Anda bertindak seolah-olah hasilnya sudah pasti. Dan pada saat itulah alam semesta bergerak demi Anda, menyelaraskan keadaan yang sebelumnya tampak mustahil. Saya belajar ini dengan mempertaruhkan sedikit yang saya miliki, mengambil risiko tanpa jaminan, dan menemukan bahwa ketika Anda mengambil langkah pertama, bahkan tanpa melihat seluruh tangga, langkah-langkah selanjutnya selalu muncul. Apapun yang ditabur oleh seseorang, itu juga akan dituainya. Ini adalah salah satu hukum yang paling tak terelakkan, dan pada saat yang sama paling adil yang ada. Untuk waktu yang lama, saya tidak mengerti ini secara praktis. Saya percaya itu hanya frase yang bagus, sesuatu yang jauh. Tetapi suatu hari saya menyadari bahwa itu terwujud setiap hari dalam hidup saya, percaya atau tidak. Ketika saya menabur pikiran kelangkaan, ketika saya secara mental mengulangi bahwa tidak ada peluang, ketika saya melihat diri saya terbatas, apa yang saya tuai adalah keterbatasan itu. Dan hal yang paling menakutkan adalah, bahkan melihat hasil yang sama berulang, saya terus menanam benih yang sama. Titik balik datang ketika saya mengerti bahwa setiap pikiran adalah benih, setiap emosi adalah air, dan setiap tindakan adalah perawatan yang menentukan apakah panen akan melimpah atau langka. Jika saya ingin mengubah buahnya, saya perlu mengubah benihnya. Saya mulai memperhatikan dengan cermat apa yang saya pikirkan tentang uang, tentang nilai saya, dan tentang masa depan saya. Alih-alih mengulangi, saya tidak punya. Saya mulai melihat diri saya dalam kelimpahan. Saya mulai membayangkan kontrak datang. Saya mulai bersyukur bahkan sebelum menerima. Dan yang aneh adalah, ketika saya mengubah penanaman internal, buah-buah eksternal mulai berubah juga. Saya ingat ketika saya membuka perusahaan kebersihan pertama saya. Saya bisa saja fokus pada risiko, hutang, dan banyak alasan mengapa itu gagal, tetapi saya memutuskan untuk menabur sesuatu yang lain. Saya bangun setiap hari membayangkan telepon berdering dengan klien baru, membayangkan cek masuk, membayangkan orang-orang memuji layanan tersebut. Citra mental ini menjadi begitu jelas sehingga saya merasakannya sebagai nyata. Tak lama kemudian kontrak mulai muncul, dan dalam waktu kurang dari setahun saya telah menuai lebih dari $100,000. Pada saat itulah saya mengerti, tanpa ambiguitas, bahwa hukum panen tidak pernah gagal. Berapa kali Anda mendapati diri Anda mengulangi frase seperti, hidup itu sulit, uang tidak tumbuh di pohon, tidak ada yang menjadi kaya dengan jujur. Setiap kali Anda mengatakan ini, Anda menabur lebih banyak kelangkaan di ladang Anda sendiri. Tanah pikiran itu subur tetapi tidak menilai benihnya. Jika Anda menanam lemon, itu tidak mengembalikan apel. Jika Anda menanam rasa takut, Anda tidak menuai kelimpahan. Itulah keadilan hukum tersebut. Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa orang-orang yang memelihara pikiran syukur dan optimisme lebih cenderung menemukan solusi kreatif untuk masalah, serta menarik lebih banyak peluang profesional. Ini bukan kebetulan. Ini adalah koherensi. Ketika Anda menabur hal positif, otak Anda menyaring dan melihat kemungkinan yang sebelumnya tidak terlihat. Ini seperti mengubah lensa mata Anda. Skenario yang sama mulai mengungkapkan peluang tersembunyi. Saya ingat suatu periode ketika, meskipun saya sudah mencapai banyak hal, saya menghadapi kesulitan keuangan sementara. Hutang kembali mengetuk pintu, dan godaan untuk kembali ke pikiran negatif sangat besar. Tetapi kali ini saya sudah tahu hukumnya. Alih-alih menabur keputusasaan, saya mulai mencatat setiap hari setiap hal positif yang masih saya miliki. Klien setia, teman-teman yang mendukung, kesehatan yang baik untuk bekerja. Saya memelihara pikiran-pikiran ini setiap hari sampai situasinya berubah. Kontrak baru muncul dan kelimpahan mengalir kembali. Poin penting,
Anda tidak dapat mengontrol waktu panen, tetapi Anda dapat mengontrol benih yang Anda tanam setiap hari. Anda mungkin tidak melihat hasil besok, mungkin tidak bulan depan, tetapi jika Anda bertahan, buahnya pasti akan muncul. Masalahnya adalah banyak yang menyerah di tengah jalan, mencabut benih sebelum waktunya, atau menggantinya dengan benih rasa takut. Saya menantang Anda. Selama 30 hari ke depan, pilihlah secara sadar benih yang Anda tanam di pikiran Anda. Gantikan setiap pikiran kelangkaan dengan satu kelimpahan, setiap frasa yang membatasi dengan penegasan kemungkinan. Lakukan ini dengan rajin, bahkan ketika tampaknya tidak ada gunanya. Kemudian amati. Anda akan melihat peluang yang sebelumnya diabaikan mulai menunjukkan dirinya, seolah-olah ladang itu menanggapi penanaman baru. Hukum ini mutlak. Anda hanya menuai apa yang Anda tabur, dan ketika Anda memilih untuk menanam kebesaran, hidup tidak punya pilihan selain membalas dengan kebesaran. Ayat tentang tidak seorang pun melayani dua tuan selalu beresonansi dengan saya, karena saya hidup seperti itu untuk waktu yang lama. Terbagi. Di satu sisi, saya mencari Tuhan, meminta bimbingan, kelimpahan, kehidupan yang lebih baik. Di sisi lain, saya bangun dan tidur tersiksa oleh hutang, tagihan yang menumpuk, ketakutan konstan untuk tidak memenuhi kebutuhan dasar. Saya tidak memiliki uang. Saya adalah budaknya. Semua energi, pikiran, dan emosi saya terpaku pada apa yang kurang, menjebak saya dalam siklus kekurangan yang tak berujung. Saya menyadari kuncinya bukanlah menolak uang tetapi mengubah hubungan saya dengannya. Uang bukanlah tuan, itu adalah alat. Seperti alat lainnya, ia dapat membangun atau menghancurkan. Perbedaannya terletak pada siapa yang mengendalikannya. Ketika uang mendominasi pikiran, pilihan, dan kedamaian Anda, ia menjadi tuan yang kejam karena tidak pernah cukup, tidak pernah membawa istirahat, tetapi ketika Anda menempatkannya dengan benar, sebagai sarana untuk mencapai, melayani, dan berkembang, ia mengalir secara alami. Ketika saya bekerja di Departemen Pemadam Kebakaran, saya hidup dengan pikiran yang terbagi. Saya menginginkan lebih dari hidup, tetapi ketakutan untuk tidak memiliki cukup membuat saya menerima hal-hal biasa saja. Rasanya seperti ada dua suara di dalam diri saya. Satu menyuruh saya untuk percaya, yang lain mengingatkan saya tentang tagihan yang jatuh tempo. Perpecahan ini mengakibatkan kelumpuhan. Saya terjebak, tidak sepenuhnya melayani salah satu tuan. Hanya ketika saya memilih untuk melihat uang sebagai energi bukan tuan, barulah keadaan mulai berubah. Ketika saya membuka perusahaan pembersihan saya, itu bukan hanya tentang keuntungan tetapi menciptakan nilai. Saya mulai melihat setiap kontrak bukan sebagai angka-angka dingin tetapi sebagai saluran untuk memberi dampak pada orang, menawarkan layanan berkualitas, dan mengubah kehidupan karyawan saya. Pergeseran perspektif sederhana ini membebaskan pikiran saya. Tiba-tiba, uang berhenti menjadi sesuatu yang saya kejar mati-matian dan menjadi konsekuensi alami dari apa yang saya berikan. Seberapa sering Anda terbangun sambil mengkhawatirkan tagihan, menunda mimpi karena takut kehilangan uang? Inilah perbudakan diam-diam yang mengikat sebagian besar orang. Mereka bangun memikirkan hutang, menghabiskan hari mengkhawatirkan pengeluaran, dan tidur dengan takut akan masa depan. Ini adalah melayani uang, dan mereka yang melayani uang tidak pernah menemukan kedamaian. Sains sekarang menunjukkan betapa dalamnya hal ini memengaruhi kehidupan. Studi mengungkapkan orang yang terobsesi dengan masalah keuangan memiliki tingkat stres kronis yang lebih tinggi, mengganggu kesehatan, mengurangi pengambilan keputusan yang tepat, dan bahkan mengurangi harapan hidup. Apa yang dinyatakan Alkitab berabad-abad yang lalu sekarang terbukti secara medis. Melayani uang mengikis jiwa dan raga. Saya ingat kehilangan kontrak besar. Saya bisa putus asa, memicu pikiran bahwa semuanya hilang. Tapi saya sudah belajar pelajaran saya. Alih-alih menyerah pada ketakutan, saya memilih untuk melihatnya sebagai ruang untuk sesuatu yang lebih besar. Tak lama kemudian, muncullah sebuah kesempatan yang secara mengejutkan mengimbangi kerugian tersebut. Ini menunjukkan kepada saya bahwa ketika Anda bukan budak uang, Anda dapat tetap tenang dan melihat langkah selanjutnya.
Kebebasan sejati datang dari pemahaman bahwa kemakmuran bukanlah lebih banyak angka di rekening bank Anda, tetapi mengendalikan siapa yang bertanggung jawab, Anda atau uang. Jika uang menentukan emosi Anda adalah pelayan. Jika Anda melihatnya sebagai alat, bukan tujuan, Anda adalah tuannya. Ini adalah pilihan harian. Setiap kali Anda membiarkan ketakutan mendominasi, Anda menjadi budak lagi. Tetapi ketika Anda memilih untuk percaya dan bertindak dengan sengaja, uang bekerja untuk Anda. Hidup berkembang karena mereka yang tidak melayani dua tuan menemukan bahwa mereka akhirnya dapat melayani apa yang benar-benar penting. Kebebasan, kedamaian, dan kelimpahan yang selalu tersedia. Kehendakmu terjadilah adalah salah satu frasa yang paling salah dipahami. Banyak yang menafsirkannya sebagai kepasifan, seolah-olah itu berarti menyilangkan lengan dan menerima apapun yang dibawa hidup. Tetapi bagi saya, itu selalu memiliki makna yang lebih dalam. Ini tentang mempercayai sesuatu yang lebih besar, aliran yang mengatur keadaan dengan cara yang tidak dapat dipahami oleh pikiran kita yang terbatas. Saya telah belajar bahwa banyak penderitaan berasal dari bersikeras untuk mengendalikan semuanya. Ini seperti mendayung melawan arus, menghabiskan energi tanpa bergerak, sementara kehidupan hanya meminta Anda untuk melepaskan dayung dan mempercayai sungai. Saya ingat terobsesi dengan hasil. Saya ingin perusahaan saya tumbuh dengan cara tertentu, dengan klien dan kontrak tertentu. Saya membuat rencana terperinci, memaksa pertemuan, melelahkan diri untuk mencoba membuka pintu yang sama sekali tidak mau terbuka. Hasilnya adalah frustrasi dan kelelahan. Saya menyadari saya mencoba memaksakan kehendak saya pada sesuatu yang membutuhkan penyerahan. Ketika saya akhirnya melepaskan, menerima bahwa jalan yang lebih baik mungkin ada yang tidak terlihat, keadaan mulai mengalir. Peluang segera muncul yang tidak akan pernah muncul jika saya bersikeras pada rencana saya yang terbatas. Seberapa sering Anda berpegang pada gagasan tetap tentang bagaimana hidup Anda seharusnya? Pekerjaan tertentu, hubungan, atau mimpi yang tampaknya mustahil? Dan setiap kali keadaan tidak berjalan sesuai rencana, Anda merasa frustrasi, dikalahkan, bingung. Tetapi bagaimana jika, alih-alih bersikeras, Anda percaya bahwa tatanan yang lebih tinggi sedang bekerja? Itu tidak berarti menyerah, itu berarti menyelaraskan. Anda terus bertindak, terus mengambil langkah, tetapi lepaskan kebutuhan untuk mengendalikan detail. Dalam kepercayaan ini, kelimpahan sejati terwujud. Sains menyebut ini melepaskan kendali, dan telah membuktikan bahwa orang-orang yang mempraktikkan penerimaan daripada perlawanan memiliki tingkat kecemasan dan stres yang lebih rendah dan mencapai hasil jangka panjang yang lebih baik. Ini karena pikiran, yang tidak dibebani oleh kekakuan satu kemungkinan, dapat melihat solusi kreatif dan jalur alternatif yang sebelumnya diabaikan. Saya kehilangan klien penting dan merasa dikalahkan selama berhari-hari. Saya berpikir, ini tidak mungkin terjadi. Saya membutuhkan kontrak itu. Tetapi ketika saya menerima bahwa kerugian itu mungkin bagian dari sesuatu yang lebih besar, ketika saya melepaskan perlawanan, saya menyadari bahwa itu membuka ruang untuk klien yang lebih besar, menghasilkan jauh melampaui harapan saya. Ini mengajari saya bahwa apa yang Anda sebut kegagalan terkadang alam semesta memberi ruang untuk sesuatu yang lebih selaras dengan perjalanan Anda yang sebenarnya. Tanyakan pada diri sendiri, seberapa sering Anda menderita karena berpegang pada sesuatu yang tidak berarti? Seberapa sering ketakutan kehilangan kendali mencegah Anda menerima peluang baru? Pelajarannya jelas. Kehendak yang lebih tinggi bukanlah untuk membatasi Anda. Itu untuk membebaskan Anda dari beban memprediksi setiap detail. Ini seperti percaya bahwa benih tahu bagaimana menjadi pohon, bahkan jika Anda tidak memahami setiap proses tak terlihat di dalam tanah. Saya mengusulkan sebuah latihan. Pilih satu area dalam hidup Anda di mana Anda merasa sedang berjuang, menghabiskan energi tanpa hasil. Untuk beberapa hari ke depan, alih-alih bersikeras, lepaskan. Terus bertindak, tetapi tinggalkan kebutuhan untuk mengendalikan hasilnya. Amati apa yang terjadi. Anda mungkin terkejut dengan pintu-pintu yang terbuka di tempat-tempat yang tak terbayangkan. Beginilah cara saya belajar bahwa mengatakan, kehendakmu terjadilah bukanlah menyerah pada mimpi.
Itu membuat ruang bagi mereka untuk datang dengan cara yang lebih besar dan lebih sempurna daripada yang dapat Anda rencanakan. Inilah kebebasan sejati. Mempercayai Anda melakukan bagian Anda dan membiarkan hidup melakukan bagiannya. Perkalian roti dan ikan selalu mengajari saya bahwa kelimpahan tidak bergantung pada jumlah awal tetapi pada kesadaran yang Anda bawa tentang sedikit yang Anda miliki. Kisah itu bukan hanya tentang mukjizat yang jauh, tetapi prinsip mental yang berlaku setiap hari. Pertimbangkan, seberapa sering Anda lumpuh karena percaya bahwa Anda kekurangan sumber daya untuk memulai. Mungkin Anda berpikir Anda membutuhkan lebih banyak uang, waktu, kontak. Justru pikiran inilah yang membuatnya beku. Pelajaran sebenarnya adalah bahwa sedikit dapat berlipat ganda ketika Anda menempatkannya di bawah hukum kelimpahan. Ketika saya memulai perusahaan pembersihan saya tidak memiliki banyak sumber daya. Saya bisa meyakinkan diri sendiri bahwa itu tidak layak dicoba. Bahwa saya perlu menunggu sampai saya memiliki lebih banyak struktur, lebih banyak pengalaman, lebih banyak jaminan. Tetapi, saya memutuskan untuk menggunakan sedikit yang saya miliki dan bertindak seolah-olah itu sudah cukup. Saya ingat menawarkan layanan dengan peralatan sederhana, tetapi dengan visi pertumbuhan yang jelas. Dan, yang mengejutkan saya, klien mulai muncul, kontrak mulai muncul, dan tiba-tiba bisnis kecil itu berubah menjadi perusahaan yang meraup lebih dari $100,000 pada tahun pertama. Bukan karena saya memiliki banyak, tetapi karena saya menggunakan sedikit yang saya miliki dengan iman dan visi. Saat ini sains menyebutnya efek leverage. Ketika Anda mulai bertindak dengan sumber daya terbatas yang Anda miliki, Anda menciptakan ruang bagi peluang baru untuk muncul. Studi menunjukkan bahwa orang-orang yang mempraktikkan rasa syukur atas apa yang sudah mereka miliki dapat melihat lebih banyak jalan dan alternatif yang membawa mereka pada hasil yang lebih besar daripada mereka yang hanya mengeluh tentang kekurangan, seolah-olah rasa syukur memperluas bidang penglihatan dan mengungkapkan peluang yang sebelumnya tersembunyi. Berapa kali Anda menunda mimpi karena Anda pikir Anda tidak cukup? Berapa kali Anda percaya Anda perlu menunggu kondisi ideal untuk mengambil langkah pertama? Itu adalah kesalahan terbesar. Kondisi tidak akan pernah sempurna. Kesempurnaan lahir dalam gerakan. Jika Anda memasukkan sedikit yang Anda miliki ke dalam peredaran, jika Anda menggunakan ide, waktu, dan energi Anda dengan iman, Anda akan melihat bahwa itu berlipat ganda dengan cara yang tidak terduga. Saya ingat situasi di mana saya tidak memiliki modal untuk mengembangkan perusahaan. Logika mengatakan kepada saya bahwa tidak mungkin untuk tumbuh. Tetapi alih-alih menyerah, saya mulai memvisualisasikan kemitraan dan kontrak yang lebih besar. Tak lama kemudian, seorang klien yang telah melihat saya bekerja di tempat lain mendekati saya dan menawarkan kontrak yang mengubah seluruh struktur bisnis. Rasanya seperti melihat roti dan ikan berlipat ganda di depan mata saya. Saya menyadari bahwa ketika Anda menunjukkan rasa syukur dan kepercayaan pada sedikit, alam semesta akan mengurus untuk membawa banyak. Dan inilah pertanyaan yang perlu Anda tanyakan pada diri sendiri. Apakah Anda melihat hidup Anda dan hanya melihat kelangkaan? Atau apakah Anda melihat sedikit yang Anda miliki sebagai benih kelimpahan? Perbedaannya terletak pada visi Anda. Mereka yang fokus pada kekurangan hanya melihat lebih banyak kekurangan. Mereka yang fokus pada potensi melihat perkalian. Saya ingin mengusulkan sebuah tantangan. Selama 7 hari ke depan, pilih sesuatu yang Anda anggap terlalu kecil hari ini. Bisa berupa ide bisnis, keterampilan, bahkan nilai simbolis yang telah Anda simpan, dan gunakan dengan cara praktis. Investasikan waktu, energi, dan hati Anda, dan saksikan bagaimana itu mulai berlipat ganda. Anda akan menemukan bahwa kelimpahan tidak datang karena Anda menunggu untuk memiliki banyak, tetapi karena Anda menghargai dan menggerakkan apa yang sedikit Anda miliki. Inilah pesan sebenarnya dari perkalian. Bukan tentang kuantitas, tetapi tentang kesadaran. Ketika Anda memahami ini, Anda akan menemukan bahwa Anda tidak pernah memulai dari nol. Selalu ada sesuatu di tangan Anda yang dapat berkembang. Dan ketika Anda berani menggunakannya dengan iman, alam semesta merespons dengan membuka jalan yang tampak mustahil. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini.
selalu menjadi salah satu kalimat yang paling menggerakkan saya. Karena menyentuh akar kesalahan terbesar yang dilakukan kebanyakan orang. Menerima kehidupan apa adanya, meskipun tidak membawa kebahagiaan, kemakmuran, atau makna. Kepatuhan adalah membiasakan diri dengan mediokritas, meyakinkan diri sendiri bahwa sedikit yang Anda miliki adalah maksimum yang mungkin, menundukkan kepala dan percaya bahwa Anda tidak dapat berubah. Saya hidup seperti itu selama bertahun-tahun, menerima gaji rendah, pekerjaan yang saya benci dan rutinitas yang tampaknya tidak ada jalan keluarnya. Saya percaya itu adalah takdir saya, dan bahwa, entah bagaimana, saya harus bersyukur karena setidaknya memiliki sesuatu. Tetapi kenyataannya adalah bahwa jenis rasa syukur ini adalah jebakan. Karena itu tidak datang dengan pertumbuhan. Itu datang dengan kepasrahan. Saat itulah saya mulai mempertanyakan kepatuhan ini, hidup saya mulai berubah. Saya ingat dengan jelas saat saya bekerja di Departemen Pemadam Kebakaran. Bagi banyak orang itu adalah pekerjaan yang terhormat dan aman, bahkan mimpi. Tetapi di dalam diri saya merasa ada sesuatu yang salah. Saya tidak hanya ingin bertahan hidup, saya ingin hidup. Ketidakpatuhan ini membuat saya mengambil keputusan yang tampak gila bagi orang lain. Mengorbankan stabilitas, mengambil risiko dalam sesuatu yang tidak saya ketahui, memulai bisnis tanpa pengalaman. Tetapi justru tindakan menolak kepatuhan inilah yang membuka pintu menuju masa depan yang sama sekali berbeda. Berapa kali Anda mengikuti hubungan yang tidak membawa kebahagiaan, pekerjaan yang tidak cukup membayar, atau kehidupan yang tidak membangkitkan antusiasme? Disitulah penjara tak terlihat itu berada. Masyarakat mengajari Anda untuk merasa puas, bersyukur atas sedikit yang ada, dan tidak bermimpi terlalu besar. Tetapi Alkitab jelas, janganlah kamu menjadi serupa. Jangan menerima cara terbatas yang dikatakan dunia tentang bagaimana Anda harus hidup. Berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu. Ini berarti bahwa perubahan dimulai dari dalam diri Anda. Ketika Anda memutuskan untuk tidak menerima standar yang telah dipaksakan kepada Anda, sains juga mengkonfirmasi hal ini. Penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang menantang status quo, yang tidak mengikuti standar yang terbatas, memiliki tingkat keberhasilan, inovasi, dan bahkan kesehatan mental yang lebih baik. Mereka yang mengikuti, di sisi lain, mengembangkan lebih banyak frustrasi, kebencian, dan rasa hampa. Kepatuhan mungkin tampak seperti keamanan, tetapi jauh di lubuk hati itu adalah kematian pelan dari mimpi Anda. Saya ingat situasi di mana keluarga saya sendiri menyarankan saya untuk tidak meninggalkan pekerjaan pemadam kebakaran saya. Mereka mengatakan itu terlalu berisiko, bahwa saya melakukan kesalahan. Jika saya mendengarkan, saya mungkin akan menghabiskan seluruh hidup saya dalam pola yang nyaman, tetapi tanpa kepuasan. Hari ini saya tahu bahwa kegilaan terbesar bukanlah mengambil risiko, tetapi berani percaya bahwa saya pantas mendapatkan lebih dari yang dikatakan dunia yang bisa saya miliki. Dan itulah yang perlu Anda pahami. Jika Anda mengikuti, Anda stagnan. Jika Anda mempertanyakan, Anda tumbuh. Tidak mengikuti berarti tidak menerima hutang sebagai bagian alami dari kehidupan. Tidak menerima upah minimum sebagai takdir yang tak terhindarkan. Tidak menerima hidup tanpa tujuan. Itu berarti melihat segala sesuatu yang membatasi Anda dan mengatakan, ini tidak definitif, saya dapat mengubahnya. Saya ingin mengusulkan sebuah latihan. Lihatlah area kehidupan Anda di mana Anda telah mengikuti. Itu bisa berupa pekerjaan Anda, kesehatan Anda, hubungan Anda, atau kehidupan keuangan Anda. Tanyakan pada diri Anda, jika saya tidak mengikuti, apa yang akan saya lakukan secara berbeda hari ini? Pertanyaan ini saja dapat mulai membuka perspektif baru. Saya menemukan bahwa ketidakpatuhan adalah percikan yang membakar setiap transformasi. Karena hidup tidak akan berubah sampai Anda memutuskan bahwa sudah cukup untuk hidup terperangkap dalam apa yang tidak membuat Anda bahagia. Ketika Anda memilih untuk tidak mengikuti, Anda mulai menciptakan. Dan ketika Anda menciptakan, Anda memberi ruang untuk kehidupan yang mencerminkan bukan apa yang telah dunia paksakan kepada Anda, tetapi apa yang benar-benar pantas Anda jalani. Persepuluhan selalu dipandang oleh banyak orang sebagai kewajiban agama. Tetapi yang telah saya pelajari adalah bahwa, pada intinya, itu mewakili hukum sirkulasi universal. Uang, seperti air, perlu mengalir.
Ketika Anda menahannya karena takut, ketika Anda berpegang teguh pada setiap sen percaya bahwa itu tidak akan pernah cukup, Anda menciptakan penyumbatan yang mencegah kelimpahan masuk. Tetapi ketika Anda menggerakkan uang, ketika Anda membiarkannya bersirkulasi, itu akan kembali berlipat ganda. Ini adalah hukum, dan seperti setiap hukum, itu berlaku untuk semua orang, terlepas dari kepercayaan atau agama. Pada awal perjalanan saya persis seperti kebanyakan orang. Saya takut kehilangan sedikit yang saya miliki. Saya berpegang teguh pada setiap dolar seolah-olah itu adalah yang terakhir. Dan semakin saya berpegang teguh, semakin tampak lolos dari jari-jari saya. Saat itulah saya mengerti bahwa kemurahan hati bukanlah kerugian. Itu adalah investasi dalam aliran. Saya memutuskan untuk menyisihkan sebagian dari apa yang saya peroleh. Bukan karena saya memiliki kelebihan, tetapi karena saya percaya pada hukum itu. Dan sungguh mengesankan melihat bagaimana bahkan dengan lebih sedikit di tangan saya mulai menarik. Lebih banyak peluang, lebih banyak kontrak, lebih banyak kemakmuran. Berapa kali Anda mengatakan pada diri sendiri bahwa Anda tidak dapat membantu seseorang karena Anda tidak memiliki cukup? Berapa kali Anda menunda sumbangan, tindakan kemurahan hati, karena Anda percaya Anda akan kekurangan? Itulah kesalahannya. Uang perlu beredar. Jika tetap diam, itu membusuk. Tetapi ketika mengalir, itu memperbarui dirinya sendiri. Ini adalah prinsip yang sama di alam. Sungai yang mengalir selalu segar, danau yang stagnan membusuk. Saya ingat suatu episode di mana saya berhutang dan, meskipun demikian saya memutuskan untuk menyumbangkan sebagian dari sedikit yang saya miliki. Pada saat itu tampak irasional. Tetapi segera setelah itu, muncul peluang bisnis dan membawa nilai yang jauh lebih besar daripada yang telah saya berikan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah hukum sirkulasi yang sedang beraksi. Alam semesta merespon ruang yang Anda ciptakan. Sains modern bahkan mengkonfirmasi prinsip ini dari perspektif lain. Studi menunjukkan bahwa orang-orang yang murah hati, yang berbagi waktu, uang atau sumber daya, tidak hanya lebih bahagia tetapi juga memiliki peluang lebih besar untuk sukses secara finansial jangka panjang. Ini karena kemurahan hati menciptakan koneksi, membuka pintu, dan menghasilkan kepercayaan. Ketika Anda memberi, Anda terhubung dengan sesuatu yang lebih besar daripada akumulasi sederhana. Banyak orang yang saya kagumi telah menerapkan prinsip ini. Pengusaha yang menyumbangkan sebagian besar kekayaan mereka dan sebagai imbalannya, melihat bisnis mereka berkembang lebih pesat. Dan saya juga telah melihat sebaliknya, orang-orang yang secara obsesif menumpuk, yang tidak melepaskan apapun, dan akhirnya hidup dalam kekurangan terus-menerus, selalu takut kehilangan apa yang mereka miliki. Tanyakan pada diri Anda, apakah Anda membiarkan uang beredar dalam hidup Anda, atau Anda mencoba mengendalikannya seperti seorang tuan? Apakah Anda terperangkap dalam ketakutan untuk tidak memiliki? Atau Anda telah memahami bahwa ketika Anda memberi, Anda membuka ruang untuk menerima lebih banyak? Refleksi ini dapat sepenuhnya mengubah hubungan Anda dengan uang. Saya ingin menantang Anda. Pilihlah sebagian simbolis dari apa yang Anda miliki hari ini dan gerakan. Ini bisa berupa sumbangan, berinvestasi pada seseorang, atau mendukung proyek yang Anda yakini. Lakukan ini bukan karena kewajiban, tetapi dengan kesadaran bahwa Anda sedang mengaktifkan hukum sirkulasi. Perhatikan bagaimana, dalam waktu singkat, peluang baru mulai muncul. Inilah kebenaran yang besar. Kemakmuran tidak datang dari akumulasi, tetapi dari sirkulasi. Persepuluhan bukan tentang kerugian, tetapi tentang aliran. Ketika Anda memahami ini, uang berhenti menjadi sesuatu yang Anda takuti untuk hilang, dan menjadi sesuatu yang Anda percayai untuk bergerak. Dan semakin banyak yang Anda gerakan, semakin banyak kelimpahan yang kembali ke hidup Anda. Saya telah menemukan bahwa pengampunan bukan hanya tindakan spiritual, tetapi juga kunci praktis menuju kemakmuran. Untuk waktu yang lama, saya menyimpan kebencian, keluhan dan frustrasi. Orang-orang yang telah menipu saya, hutang yang tidak pernah dibayar, janji yang dilanggar. Saya percaya bahwa berpegang pada rasa sakit ini adalah cara untuk melindungi diri saya sendiri. Tetapi kenyataannya,
Itu seolah-olah saya memiliki rantai tak terlihat yang mengikat saya ke masa lalu. Dan sementara rantai ini menahan saya, kehidupan keuangan saya juga tidak maju. Hanya ketika saya belajar melepaskannya, saya menyadari betapa pengampunan membuka ruang tidak hanya di hati, tetapi juga di dompet. Saya ingat kasus spesifik di mana seseorang berhutang uang kepada saya dan tidak membayar saya. Selama berbulan-bulan saya memikirkan situasi ini, merasakan amarah, membayangkan konfrontasi, dan terus memutar ketidakadilan itu dalam pikiran saya. Yang aneh adalah semakin saya memikirkannya, semakin banyak masalah keuangan yang saya tarik. Seolah-olah hutang yang belum terselesaikan itu menciptakan blok tak terlihat yang mencegah kontrak baru masuk. Sampai suatu hari, kelelahan membawa energi itu, saya memutuskan untuk melepaskannya. Itu tidak mudah, tetapi saya berkata pada diri sendiri, sudah dimaafkan, saya tidak akan membiarkan ini mengendalikan hidup saya lagi. Tak lama kemudian, klien baru mulai muncul, bisnis mulai mengalir lagi, dan saya mengerti bahwa yang menahan saya bukanlah kurangnya pembayaran, tetapi kurangnya pengampunan. Berapa kali Anda mendapati diri Anda mengalami pengkhianatan, ketidakadilan, atau kata-kata yang menyakitkan? Berapa kali Anda menyadari bahwa, bahkan setelah bertahun-tahun, Anda masih merasakan amarah yang sama ketika Anda mengingat apa yang terjadi? Beban ini tidak hanya memengaruhi emosi Anda, itu mengikis energi kreatif, memblokir kejernihan mental Anda, dan bahkan menjauhkan kemakmuran. Sains saat ini mengkonfirmasi hal ini. Studi menunjukkan bahwa orang-orang yang menyimpan dendam memiliki tingkat stres yang lebih tinggi, lebih menderita insomnia, kecemasan, dan bahkan masalah kardiovaskular. Mereka yang mempraktikkan pengampunan, di sisi lain, melepaskan hormon yang terkait dengan kesejahteraan, mengurangi tekanan darah, dan hidup dengan lebih banyak kemauan untuk menciptakan kekayaan. Saya perlu belajar bahwa memaafkan bukan berarti mengatakan apa yang dilakukan orang lain itu benar. Ini bukan tentang setuju atau membenarkan. Mengampuni adalah tentang membebaskan diri dari ikatan dengan kesalahan, memutuskan tali yang terus membelenggu kita pada masa lalu. Karena pada akhirnya, bukan orang lain yang menderita menanggung amarah kita, melainkan diri kita sendiri. Dan selama kita berpegang teguh padanya, aliran kehidupan tidak bisa membawa hal-hal baru. Saya menyadari bahwa pengampunan itu seperti membuat ruang di rumah yang penuh sesak. Selama ruang itu dipenuhi dengan keluhan dan kebencian, tidak ada hal baru yang bisa masuk. Tetapi begitu kita membersihkannya, hal baru memiliki tempat untuk berlabuh. Pembersihan emosional ini menciptakan ruang untuk peluang finansial, hubungan yang lebih sehat, dan bahkan ide-ide yang lebih kreatif. Tanyakan pada diri sendiri, siapa yang masih perlu Anda ampuni? Itu bisa jadi seseorang yang dekat, seseorang yang jauh, atau bahkan diri Anda sendiri. Seringkali, kurangnya pengampunan bukan pada orang lain, tetapi pada kesalahan kita sendiri. Berapa kali Anda mengutuk diri sendiri atas kesalahan masa lalu? Selama Anda tidak melepaskannya, Anda akan mengulangi pola yang sama. Saya ingin mengajukan latihan sederhana. Selama 7 hari ke depan, pilihlah seseorang atau situasi yang masih Anda bawa di hati. Setiap hari pejamkan mata dan ucapkan dalam hati, "Aku melepaskanmu, aku mengampuni, aku membebaskan diriku." Anda tidak perlu menunggu hingga merasa seperti itu. Tindakan menyatakan saja sudah memulai prosesnya. Amati bagaimana sedikit demi sedikit beban itu berkurang dan bagaimana peluang baru mulai muncul. Kemakmuran mengalir dalam hati yang bebas, dan pengampunan adalah kunci yang membuka pintu menuju kebebasan itu. Ketika Anda mengampuni, Anda akan menemukan bahwa Anda tidak hanya telah menyembuhkan luka emosional, tetapi juga menghilangkan penghalang tak terlihat yang mencegah kehidupan Anda untuk makmur. Saya telah belajar bahwa setiap tindakan pengampunan juga merupakan tindakan pengayaan, karena membebaskan energi yang terperangkap dan mengembalikannya ke dalam gerakan, siap untuk menarik kelimpahan. Carilah dahulu kerajaan Allah adalah kunci yang menunjukkan kepada saya bahwa kemakmuran bukanlah perlombaan yang putus asa mengejar uang, tetapi transformasi batin yang tak terelakkan menarik uang sebagai konsekuensinya. Selama bertahun-tahun saya percaya bahwa hidup adalah tentang berjuang untuk lebih banyak, bekerja lebih lama, melelahkan diri sendiri berusaha mengendalikan segalanya untuk mendapatkan sedikit uang ekstra di akhir bulan.
Tetapi semakin saya mengejar, semakin jauh tampaknya. Saat itulah saya mengerti bahwa kerajaan yang harus dicari bukanlah di luar, tetapi di dalam diri saya. Itu adalah kejernihan mental, harmoni batin, iman, dan visi yang saya kembangkan. Ketika ini menjadi prioritas, semuanya tampak tertata dengan sendirinya hampir secara ajaib. Saya ingat ketika saya memulai bisnis pertama saya. Saya hanya fokus pada menghasilkan uang, melunasi tagihan yang jatuh tempo, melunasi hutang. Setiap klien yang saya temui saya lihat sebagai angka, bukan sebagai manusia. Dan hasilnya mengecewakan. Kontrak dibatalkan, klien tidak puas, perasaan terus-menerus berputar-putar. Baru ketika saya mengubah fokus saya, ketika saya memutuskan untuk mencari pengembangan batin terlebih dahulu. Ketika saya memprioritaskan disiplin mental, iman, dan tujuan di atas keputusasaan finansial, semuanya berubah. Saya mulai melihat klien saya sebagai peluang untuk melayani, untuk melihat setiap tantangan sebagai sebuah langkah, dan uang yang sebelumnya sulit didapat mulai mengalir secara alami. Kebanyakan orang melakukan kesalahan yang sama. Mereka memprioritaskan uang secara absolut. Mereka bekerja di pekerjaan yang mereka benci, menjalani rutinitas yang melelahkan, mengorbankan kesehatan dan hubungan mereka atas nama gaji. Dan meskipun demikian, mereka tidak pernah merasa cukup. Ini terjadi karena mereka membalikkan urutannya. Ketika Anda mencari dahulu kerajaan Allah, ketika Anda memutuskan untuk menyelaraskan pikiran, hati, dan iman Anda dengan tujuan dan kelimpahan, uang menjadi konsekuensi, bukan obsesi. Saat ini, sains pun membuktikan kebenaran ini. Penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang hidup selaras dengan nilai-nilai batin mereka, yang mencari makna dalam apa yang mereka lakukan, tidak hanya memiliki kesejahteraan emosional yang lebih baik, tetapi juga mencapai hasil keuangan jangka panjang yang lebih baik. Ini karena energi dan motivasi yang datang dari dalam jauh lebih kuat daripada rasa takut kehilangan atau obsesi untuk mendapatkan. Ada periode ketika saya terobsesi untuk menutup sebuah kontrak yang saya yakini sangat penting. Saya mencurahkan seluruh energi saya ke dalamnya, tetapi tidak terjadi apa-apa. Saat itulah saya memutuskan untuk melepaskan dan memfokuskan kembali pada diri batin saya. Saya mulai bermeditasi, memvisualisasikan, dan menegaskan kembali siapa yang ingin saya jadi, alih-alih hanya fokus pada apa yang ingin saya miliki. Tak lama kemudian, kontrak lain bahkan lebih besar muncul, dan kali ini tanpa usaha yang putus asa. Itu adalah bukti yang jelas bahwa ketika saya mencari dahulu kerajaan Allah, sisanya ditambahkan. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang Anda dahulukan? Apakah itu rasa takut tidak membayar tagihan, kecemasan tidak memiliki cukup uang, atau apakah itu pengembangan pikiran yang disiplin dan percaya diri yang terbuka terhadap kelimpahan? Jawaban atas pertanyaan ini menentukan apakah Anda akan terus mengejar uang, atau uang akan mulai mengejar Anda. Saya ingin mengajukan tantangan. Selama 30 hari ke depan, sebelum memikirkan angka, hutang, atau hasil eksternal, dedikasikan diri Anda untuk bekerja pada pikiran Anda. Visualisasikan setiap hari kehidupan yang Anda inginkan. Praktikkan rasa syukur atas apa yang sudah Anda miliki. Selaraskan tindakan Anda dengan tujuan yang lebih tinggi. Jadikan ini prioritas Anda dan amati bagaimana keadaan eksternal mulai mengatur ulang dirinya sendiri. Inilah inti dari ajaran tersebut. Mencari dahulu kerajaan Allah adalah menertibkan apa yang tidak dapat dilihat oleh siapapun, tetapi yang menentukan segala sesuatu yang dapat dilihat. Menjadi orang yang menarik kelimpahan, alih-alih hanya menginginkan kelimpahan. Dan ketika Anda melakukan itu, Anda akan menemukan bahwa uang, kemakmuran, dan peluang bukanlah tujuan akhir, tetapi hanya hasil alami dari siapa Anda telah memutuskan untuk menjadi. Jika ada satu poin yang ingin saya sampaikan, itu adalah kekayaan sejati tidak pernah dimulai dari luar, tetapi dari dalam diri Anda. Uang, peluang, dan bahkan mukjizat hanya terwujud ketika Anda menyelaraskan pikiran Anda dengan kelimpahan, ketika Anda berhenti menjadi budak ketakutan dan mulai hidup selaras dengan hukum yang mengatur alam semesta. Perubahan internal inilah yang mengubah realitas apapun. Sekarang saya ingin mengundang Anda untuk melanjutkan perjalanan ini. Klik video berikutnya yang muncul di layar Anda,
karena di dalamnya Anda akan naik satu langkah lagi dalam evolusi kebijaksanaan Anda. Setiap langkah yang Anda ambil membuat Anda 1% lebih baik daripada sekarang. Terima kasih banyak telah berada di sini bersama saya, dan sampai jumpa di video berikutnya.